Hai, selamat sore, ketemu lagi di QT Capital Channel. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,5%. Ditutup di level 6002,77. Ke atas 6 ribuan lagi lah ya, alhamdulillah. Dan kalau kita geser ke intraday-nya, ini area 5960-an masih jadi support. Terus ya membal, mudah-mudahan besok masih lanjut membal. Ini sih sideways beberapa hari ini ya, di dekat area support 5800-an. Mudah-mudahan sih rebound lah, bikin range sideways aja. Ini 5800 6400-an nggak apa-apa sih. Kalau misalnya bikin range sideways di range 5800 6400, berarti sekarang ini lagi di dekat area support. Dan kalau memang masih mau ngisi range sideways itu ya harus naik, berarti kan. Kayak gitu kira-kira ya. Kurang lebih area resistennya di sekitar 6100 6200, 6246 6196 ya. Itu area-area moving average 20 hari juga di area itu. Terus sekarang kita lihat hasil explore. Kita lihat saham-saham yang trennya masih cenderung bagus ya. Pertama ada Cari. Aduh, kok Cari yang muncul pertama ini? Mana ya? Nah, ini dia. Lihat ntar lah ya. Yang punya barang pasang aja trailing stop di bawah 330. Aduh, kedua kok bang yang muncul. Ini baru keluar kandang ini bangnya. Doji lagi candlenya. Pasang trailing stop aja tuh yang punya barang di bawah 2470. Next, ISAT. Indosat ini bagus ya, di antara beberapa pertelekomunikasian. Saya sih suka trennya yang pertama ISAT ya. Masih kelihatan banget kan, tren bullishnya kelihatan jelas gitu loh. Masih cenderung di atas garis moving average kayak gitu kan. Kalau di zoom out kelihatan banget, kebanyakan zoom outnya kelihatan banget bullishnya. Yang kedua tuh pertelkoan, ada ISAT, terus Excel yang saya suka ya. Excel ini rebound, memang belum clear belok ya, belum clear rebound, tapi kalau kita lihat di perspektif yang lebih pendek atau lebih kecil, nah di time frame di hourly lah ya. Jadi ini ada, kalau swing low-nya itu di 2010, high-nya pertama di 2120, kemudian ini ada higher low di 2040 dan hari ini membentuk higher high. Jadi di tren yang tren jangka pendek lah ya, sudah ada tren bullish yang terbentuk. Ini tanda rebound. Tren bullishnya ini sebagai tanda rebound, dan perkiraan area resistennya di sekitar ini dulu lah, 2250 2270-an, tapi waspada dulu pertama di area 2220 ya. Ini sih pernah ada direkomendasi beberapa hari lalu buy break 2120 ya. Jadi hari ini break ya, belinya harusnya tadi itu waktu naik ke atas 2120. Hold dulu aja nggak apa-apa, masih aman. Kita lihat intraday-nya, kalau misalnya mau nambah besok lah ya. Kita lihat, mudah-mudahan naik ke atas 2170 sih bagus. Itu sih. Kalau si Telkom ini masih cenderung sideways ya. Jadi saya pilih lihat ntar aja. Friend ini saya agak kesulitan kadang. Ini sih area support ya, area 7778 ini area support. Dan kalau naik ke atas 82 tuh, kalau kita lihat di perspektif yang lebih kecil, digeser ke hourly kayak gitu ya, jadi ada tren bullish yang terbentuk di perspektif yang kecil ya. Ini kalau low-nya di 74, kemudian higher low di 76, dan high-nya di 82. Kalau naik ke atas 82 berarti ada higher high yang terbentuk, dan itu sinyal rebound. Kita lihat besok ya. Atau ini friend boleh lah ini masuk ya. Coba kita lihat, mudah-mudahan sih bisa rebound. Kalaupun rebound rasanya agak apa ya, agak berat kalau ngarepin terlalu banyak ke area 92 gitu ya. Kalau kita hitung ya, rebound setengahnya itu berapa kira-kira?
di area 84 60-an persennya di 87. Oke, kalau ke 84 itu ada sekitar 84 ya, sorry. Nah, ada sekitar 3%an sih ya, masih lumayan lah. Ini area resisten pertama sekitar 85 lah ya, 85. Terus ini ada sempat diem kan ini. Ada candle, ini candle indecision sebelum lanjut turun ya. Ini kemungkinan jadi area resisten berikutnya nih, area sekitar 88 87-an. Jadi pertama sekitar 85 dulu aja ya. Jadi sorry ya, 85 terus ini 88. Nah, disitulah 88. Coba kita zoom out lah ya. Tapi siapa tahu. Nah, kalau kita lihat historinya 90 jadi resisten, 87 ini juga jadi resisten. Ya udahlah, 87 90 ya. Area resisten. Nah, friend dicatat. Oke. Next kita lihat ABA. ABA oke naik sih, pasang trailing stop aja ya yang punya barang ya. Di bawah ini boleh, 224 boleh. Next ESA. Nah, ESA ini masih trennya masih cenderung bullish. Tapi juga nggak ada salahnya pasang trailing stop dulu ya. Di bawah 382. Jadi kalau naik ke atas 404 sih bagus. Kalau misalnya naik ke atas 404 sih bagus ya. Itu lanjut naik. Kalau misalnya turun ke bawah 382, pasang kabur dulu aja. Jadi pasang trailing stop aja di bawah 382 tuh. Nah, kalau lanjut naik ya, kita hitung perkiraan area resistennya di berapa kira-kira. Nah, ini nih ada beberapa harga yang sempat diem dan berbalik tuh di sekitar ya ini sih area 400-an nih, area resisten ya. Hitungannya sih ini area resisten. Jadi ya udahlah, buat yang punya barang dulu aja sih ini. Pasang trailing stop di bawah 382. Yang mau beli ya kita lihat besok lah ya. ASA ini bagus, bikin all time high lagi. Close yang lebih tinggi dari puncak penutupan tertinggi sebelumnya. Tapi sayangnya tutup di bawah 2000 ya. Rasanya sih 2000 juga jadi area cukup penting juga. Karena ya area psikologis juga rasanya sih ya. Area perpindahan fraksi harga juga dari yang sebelumnya di bawah 2000, satu tingkatnya itu satu kenaikan atau penurunan harga itu senilai Rp5 berubah jadi kalau misalnya di atas 2000 ke naik satu tingkat itu naiknya 2010 Rp10, naik satu tingkat lagi 2020 dan seterusnya kayak gitu. Dan kalau kita lihat di intraday-nya di hourly ini ada inside bar pattern ya, 2020 1930 range-nya sih ya cukup. Kalau misalnya dipakai strategi trading ya, buy break 2020 kayak gitu bisa sih. Range cut loss-nya di bawah 1930 ya. Atau misalnya udah punya barang, mau nambah barang juga boleh kalau naik ke atas 2080. Karena harusnya sih kemarin ya belinya sore-sore pas pre-close ya, diajakin beli di sekitar 1785 1790 dan harusnya ya cuan. Terus kalau misalnya ini besok naik ke atas 2080, kira-kira kita hitung dulu aja nih area resistennya di berapa ya. Kalau pakai kayak gini, nah ini terdekat sih 2100 2270-an ya, ada angka 2270 2450 di situ. Mudah-mudahan sih lancar ya. Tren bullishnya masih bagus. Boleh lah ini si ASA ya. Buy break 2020 berapa tadi? 2270 ya. Kasih situ dulu aja. Kira-kira berapa persen?
Oh sorry, coba lihat di sini. Nah, mungkin besok bisa, ini adjustable lah ya strateginya. Sementara sih buy break 2080, cut loss di bawah 1930. Bisa jadi lebih kecil cut lossnya besok kalau ternyata ini nggak pakai turun langsung rebound kayak gitu ya. Terus 2270 ya tadi. Nah, ada ruang sekitar ya 1:1 lah ya ini. Ya 1:1 lah jatuhnya. Asal kita tulis ya. Next, mari silakan. Mari pasang trailing stop aja lah yang punya barang ya. Nah ini boleh dipasang di bawah 278. MPPA, masih naik cuy hari ini, 18,8% menguatnya. Pasang trailing stop lah ya, yang punya barang tuh. Jagain di bawah 386 ya, di bawah 400 lah, turun ke bawah 400 siap-siap jualan. Sido kapan pin? Kumdit? Ya. Tanggal 8 ya? Sido ini Jumat tanggal 9 ya? Ada sentimen dividen Sidonya, tapi kalau kita lihat berapa persen? 2%. Oh, 2%. Ya. Kalau kita lihat chart harganya ya, sejak November lah, akhir Oktober lah ya, Oktober 2020 sampai sekarang itu masih cenderung sideways di range bawahnya sekitar 720, atasnya 860 ya. Dan harga sekarang di tengah-tengah range sideways. Kita geser ke weekly biar lebih clear ya. Nah, kayak gini tuh. Masih di atas garis moving average sih sekarang ya, masih oke lah ya. Di hold dulu aja nih, mesti sabar sih Sido. Mudah-mudahan sih cepet naik ya karena ada sentimen dividen. Tapi nggak gitu gede sih yieldnya dari harga 2% dari berapa pin? Dari harga penutupan hari ini. Oke. Arto sih chartnya saya suka sebenarnya ya. Naik ke atas 9750 dan hari ini juga masih bertahan di atas 10.000. Bagus sih. Pasang aja trailing stop yang udah punya barang. Sebenarnya ini masih aman lah ya. Ya di bawah 8800 lah. Kalau ya saya coba lihat yang lain dulu lah ya. Cepin. Cepin. Ini kalau di zoom out baru kelihatan nih areanya ya. Nah, ini area-area resisten ini, area 7000 sekian itu 7300 7000-an ini area resisten ya. Cukup kuat nih resistennya rasanya sih. Cukup kuat. Jadi saya pilih wait and see dulu aja cepinnya ya. Pasang trailing stop aja yang punya barang. Ini kan garis moving average-nya di 6800-an tuh. Ya selama nggak ke bawah 6800 masih aman lah. Pasang aja trailing stopnya di bawah 6800 yang punya barang. Mudah-mudahan sih average-nya di bawah yang punya barang ya. Woodnya bagus sih. Ini kemarin udah dibahas ya. Woodnya rebound dan area resisten di sekitar 835 870 hari ini tes. Dan di hourly ada inside bar. Ini bagus. Salah ini daily. Dan kalau besok ternyata naik ke atas 845 ini menarik sih ya. Coba kita hitung ya. Wood intraday. Oke. Nah, kalau kita hitung kira-kira kalau misalnya lanjut naik itu ada angka 914 ya, 910 lah ya fraksinya. 910 900 910. Nah, ada angka di area 900-an. Itu ada ruang sekitar 6%, lumayan lah. Mudah-mudahan naik lagi. Wood kita tulis buy if break 845 aja.
cut loss di bawah 815, area resisten sekitar 900 910 ya. MLPL ya pasang trailing stop aja lah yang punya barang ya. Agak bawah, agak jauh ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Angkanya sih ketemu di sini. Kalau turunin buat 120 ya udah kabur dulu. DMMX mudah-mudahan lancar naiknya. Resisten masih di sekitar 470-an. CENT. Nah, ini sih kita lihat besok lah ya. Beberapa ya 1 mingguan lah. Sideways di 258302. Naik atas 302 sih menarik ya. Coba lihat besok lah. DGIK saya sih agak kesusahan sih yang baru bangun kayak gini ya. Kalau misalnya udah punya barang ya udah pasang trailing stop aja di bawah 70 lah ya angka ya. Di bawah turun bawah 70 kabur nggak apa-apa. Raja nih mau RUPS ya Pin? Raja chartnya sih lumayan ya, cukup menarik, tapi saya yang kurang suka volumenya masih belum begitu rame. Kalau kita lihat beberapa pekan ke belakang sih memang cenderung sideways, dan selama sideways di atas garis moving average ini cukup menarik dipantau ya. Dan kalau kita lihat di hourly-nya tuh kalau naik ke atas 244 besok diikutin boleh lah buat fast trade gitu, beli buy if break 244 gitu, cut loss-nya di bawah 230. Sementara sih kayak gitu dulu aja sih rajanya ya. Kita lihat besok. Tapi Indofood masih aman lah ya, belum turun ke bawah 6525 lagi. Kalau kita geser, nah kayak gini, pindah ke hourly, zoom out. Nah itu kan kelihatan tuh polanya, si Indofood beberapa hari belakangan ini bikin pola yang apa ya, megaphone pattern lah ya. Broadening pattern. Jadi pola kayak gini sih cenderung agak sulit ya, entah dia mau nungguin apa. Kalau kita lihat trennya memang masih cenderung di atas garis moving average si Indofoodnya ya. Swingnya sih masih higher high dan higher low, kecuali di tanggal ini ya, di hourly-nya maksud saya ya. Kecuali di akhir Maret kemarin ini low-nya bikin swing lower low, tapi nggak bikin apa namanya, nggak bikin lower high. Ini hitungannya sih high-nya ya so-so lah ya, 6800-an. Ini agak susah polanya. Yang kayak gini saya agak kesusahan. Lihat besok ya. Tapi ini menarik tuh. Kalau misalnya mau beli diatur aja size-nya. Yang penting nggak ke bawah 6500 mah aman aja. GJTL ini saya suka chartnya. Kalau kita ya kemarin udah dibahas sih ya, beberapa kali dibahas di video. Mau beli sih beli aja nggak apa-apa. Agak sabar tapi ya. Ini sideways bagus. Selama sideways masih lebih banyak candle yang di atas moving average dibandingkan yang di bawah moving average ya. Selama nggak ke bawah 850-an lagi masih oke lah. Itu untuk GJTL. Bentar. GJTL lagi ya. Saya zoom out di time frame weekly. Nah, sebelum ke 1200 mungkin ya, ini ada area-area sempat harga ngumpul. Ya ini memang area resisten 960.000 ya. Atasnya lagi tuh 1170 1200 itu area resistennya. Amor naik. Volumenya loh yang saya kurang suka. Coba cari yang lain dulu ya. MTech juga. MTech sih menarik ya. Tapi akumnya kok merah-merah terus. Coba lihat intraday-nya. Lihat besok lah, belum dapat ide sementara ini. BKSL, aduh, ampun.
ITMG. Nah ini si ITMG kemarin RUPS hasilnya apa, Pin? Hari ini ya RUPS ITMG. Hari ini RUPS hasilnya apaan? Bagi dividen ya. Nah, itu area resistensi di sekitar 13 ribuan ya, mudah-mudahan lah. Tapi rasanya 104 rupiah di dividennya. Hah? Oh. Oh, oke. Ya sudah. Kalau kita lihat tradingnya mudah-mudahan masih naik lah ini. Kita lihat chartnya dulu ya lah ya sementara ini ya. Perkiraan area resisten sekitar 13 ribuan. CSIS chartnya sih oke ya, tapi harganya sekian. Volumenya lu yang saya kurang suka. Coba lihat yang lain, MCAS. MCAS ini juga volumenya yang saya kurang suka. Hari ini candlenya indecision, jadi kalau besok turun ke bawah 5375 ya udah kabur yang punya barang ya. DYAN sementara belum dapat ide, saudara-saudara. Zebra masih naik sih. Ini zebranya ada sentimen apa, Pin? ZBRA. Ya trennya sih bullish ya. Pasang trailing stop aja lah. Ya ini sih oke, hari ini auto reject. Trailing stopnya di bawah 650 ya. Viva biarin dulu aja. MPMX yang punya barang trailing stopnya dipasang di bawah 550. SIMP ini saya pilih wait and see dulu lah ya, tapi mudah-mudahan nggak ke bawah 490 lagi sih. Nggak enak kalau turun ke bawah 490 lagi. Tapi WIM nya masih di atas, masih cenderung di atas moving average, tapi kok nggak naik ya. Ini malah low yang tanggal 30 bulan 3 itu lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Coba lihat besok dulu. Bentar. Yalah, lihat besok dulu. Java ini tadi ada sinyal buat jualan ya, take profit, karena di intraday-nya ada inside bar 2020 2080 turun ke bawah 2020 ya. Boleh take profit atau jualan, entah itu sebagian dulu atau seberapa ya, bebas lah. Kayak gitu. Terus belinya lagi ntar tunggulah ya. Siapa tahu koreksi tes area ini nih, ada 2 candle indecision nih di area 1860 1870-an. Siapa tahu tes area di area-area itu ya, 18 ya 1800-an atau di bawah sedikit. Kalau rebound baru beli. 1870 maksud saya, 1880 atau di bawah sedikit. TPIA pasang aja trailing stop di bawah 10 975. OPMS belum dapat ide. Same, aduh, pasang trailing stop ya di bawah 402. LPPF tes area resisten, ini area resisten loh ya. Area 1475 tuh 1400-an tuh area resisten. Kalau kita lihat nah ini sudah ada sinyal bearish divergent di sini ya. Nah, terus kalau ini nggak sanggup bikin high baru dari puncak sebelumnya, udah siap-siap jualan. Nah, yang masih punya barang besok kalau turun ke bawah 14 kok 14.13 tuh 14.15 kabur ya. Kabur aja tuh kalau turun bawah 14.15 tuh wajib kabur. DSNG. Nah, ini si per CPO-an malah DSNG yang bagus ya. Zoom out dikit bentar. Chartnya belum dapat ide sementara ini, saudara-saudara. Hourly kita lihat besok aja lah. Film muncul. Film sih saya belum dapat ide ya. Oke lah ya. Itu tadi ada beberapa yang menarik. Ada ya Friend dipantau tuh. Terus ISAT juga masih dipantau ya. Indosat dipantau, Friend
Terus apa lagi? Wood, asanya masih bagus. Nah ini asanya juga masih bullish, bagus tuh. Terus wood, nah menarik juga woodnya. Mudah-mudahan besok lanjut naik. Itu dulu ya. Plus tambahan lagi satu lagi lah, UNTR ya. Nah ini UNTR yang punya barang ya udah di hold dulu nggak apa-apa. Yang mau beli nambah barang besok boleh lah buy break 22450 boleh. Terus cut lossnya di bawah 21925. Oke, kurang lebih itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, jaga kesehatan, dan bye-bye.